Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Memfira dalam mata pelajaran fisika, masih di materi energi. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan beserta alat tulis menulis kalian sebelum kita masuk ke pembahasan materinya. Oke, mungkin kalian pernah mendengar atau membaca pernyataan berikut. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Tetapi, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Pernyataan ini dinyatakan oleh James Prescott Joule yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Jika pada suatu benda hanya terjadi perubahan energi secara mekanik, jadi terjadi perubahan energi mekanik, maka pada benda tersebut akan berlaku yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Syarat dari berlakunya hukum kekekalan energi mekanik yaitu tidak ada gaya gesek atau hambatan udara yang bekerja pada benda tersebut. Jadi di lintasan benda itu tidak ada gaya gesek atau hambatan udara. Sehingga akan berlaku yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik, di mana persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik atau rumus dari energi mekanik adalah energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan dari EP dan EK, energi potensial dan energi kinetik. Jadi persamaan hukum kekekalan energi mekanik menjadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Artinya, energi mekanik di kondisi pertama, di titik 1, di posisi 1, itu akan sama dengan energi mekanik di titik 2. Begitu juga di titik-titik yang lainnya. Jadi energi mekanik itu nilainya, besarnya itu selalu tetap atau sama. Nah, mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Kita lihat di sini ada sebuah lintasan melengkung. Syaratnya adalah tadi tidak boleh ada gaya gesek, sehingga gesekannya kita pindahkan ke tidak ada. Di simulasi ini, kalian perhatikan lingkaran ini terdiri atas dua warna, ada warna biru dan warna hijau. Yang biru menunjukkan energi potensial, sedangkan yang hijau menunjukkan energi kinetik dari benda tersebut. Kalian perhatikan, ketika posisi benda mencapai ke puncak, maka energi potensialnya akan semakin besar. Kemudian ketika dia menuruni lintasan, mencapai dasar dari lintasan, energi kinetik warna hijaunya lebih besar. Sedangkan total di sini adalah energi kinetik dan energi potensial itu selalu nilainya tetap. Nah, inilah contoh dari hukum kekekalan energi mekanik, di mana di tiap posisi dia turun di lintasan ini, titik A, titik B, titik C, titik D, titik D, energi totalnya tidak mengalami perubahan atau energi mekaniknya itu kekal. Sedangkan energi potensial dan kinetiknya itu berubah-ubah. Semakin ke bawah, energi kinetiknya semakin besar, kemudian semakin ke atas ternyata energi potensialnya semakin besar, energi kinetiknya mencapai 0 di puncak. Jadi semakin ke atas, kinetiknya semakin kecil, mengalami perubahan energi potensialnya maksimum, turun ke bawah, energi potensialnya menjadi menurun, minimum, sedangkan energi kinetiknya semakin besar. Jadi itulah contoh dari hukum kekekalan energi mekanik. Contoh lain dari perubahan energi mekanik dapat kita lihat pada benda yang jatuh. Ini adalah sebuah kelapa. Pada peristiwa benda jatuh bebas ini artinya adalah kecepatan benda itu mula-mula adalah 0, tiba-tiba dia jatuh karena
suatu tarikan dari bumi, itu yang disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga pada benda ini nanti akan terjadi perubahan energi potensial dan energi kinetik seperti simulasi tadi, bahwa semakin mendekati tanah, energi kinetik dari buah kelapa ini akan semakin besar, kecepatannya akan bertambah, maka EK-nya bertambah, sedangkan semakin ke bawah, ketinggiannya semakin kecil, maka energi potensialnya berkurang, sedangkan energi mekaniknya akan tetap, dengan kita menganggap bahwa tidak ada gaya gesek udara terhadap benda ini. Jadi jumlah energi potensial dan kinetik benda setiap saat selalu sama, atau berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini ada dua posisi, misalnya titik A, posisi tertinggi, maka energi mekanik di titik A itu adalah energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A, dengan ketinggiannya dari tanah ke titik puncak dari kelapa. Kemudian ketika kelapanya jatuh dan berada di posisi B, kelapa menyimpan energi mekanik sebesar EPA, EPB ditambah EKB. Begitu juga ketika sampai di tanah, ketika menyentuh tanah, energi mekaniknya adalah EP ditambah EKC. Nah, karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik, maka besar energi mekanik A itu akan sama dengan besar energi mekanik B, akan sama dengan energi mekanik di C. Di C ini ketinggiannya adalah 0. Kita langsung saja ke contoh soalnya, penggunaan dari hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kita perhatikan buah kelapa jatuh dari pohon. Nah, ini seperti gambar. Jadi diketahui massa bendanya, massa kelapanya adalah 2 kg, M-nya 2 kg, berada pada ketinggian mula-mula. Nah, jadi ada posisi 1, posisi satunya 20 meter, H1-nya 20 meter, kemudian posisi kedua yang ditanya adalah ketinggian 4 meter dari tanah. Kemudian kecepatan awal dari kelapa ini adalah 0, kelapanya diam. Selanjutnya yang ditanya adalah berapa energi kinetik di posisi kedua, jadi EK2. Jadi sudah ada dua posisi kita tentukan. Sehingga untuk menjawab soal ini kita harus menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Kita masukkan energi mekaniknya EP1 tambah EK1, energi mekanik 2 EP2 tambah EK2. Masukkan rumusnya, EP itu mg kali H1 ditambah 1/2 kali M V kuadrat, V1 kuadrat, itu sama dengan mg kali H2 ditambah energi kinetik 2. Jadi untuk energi kinetik tidak usah kita uraikan menjadi 1/2 mv2 kuadrat, karena yang ditanya adalah energi kinetiknya. Jadi tidak perlu kita uraikan, cukup kita tulis EK. Masukkan nilai yang diketahui, 2. Nah, di sini kilogram, jadi tidak perlu lagi kalian ubah. Kalau gram, soalnya dalam gram, berarti kalian harus ubah dulu ke kilogram. Jadi 2 kali G-nya 10 kali H1-nya 20 ditambah 0. Kenapa 0? Karena kecepatannya 0. Jadi sini 1/2 kali 2, 1 kali 0 kali 0, 0. Sama dengan 2 kali 10 kali 4. H2-nya 4 ditambah EK2. 2 kali 10 kali 20 adalah 400 tambah 0, 400. 2 kali 10 kali 4 kali 4, 80. Ditambah EK2. Karena yang ditanya EK2, sehingga 80-nya harus pindah ruas ke kiri menjadi 400 kurang 80. Sehingga energi kinetik di posisi kedua besarnya adalah 320 Joule. Oke, contoh kedua masih di soal yang sama, tetapi yang ditanyakan adalah energi kinetik saat kelapa ini menyentuh tanah. Jadi posisi keduanya adalah di tanah. Jadi H1-nya 20 meter, H2-nya adalah 0 meter. Masih V1-nya 0, yang ditanya EK2. Kita gunakan energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, EP1, EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Masukkan nilai yang diketahui, sekarang H2-nya 0,
Maka 400 tambah 0 sama dengan 0. 2 kali 10 kali 0, 0 tertambah EK2. Maka EK2-nya sebesar 400 Joule. Kita lihat ketika menyentuh tanah, energi kinetiknya ternyata 400 Joule, sedangkan ketika ketinggiannya 4 meter, energi kinetiknya adalah 320 Joule, sehingga semakin ke bawah, seperti simulasi tadi, bahwa semakin posisinya ke bawah, energi kinetiknya semakin besar. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan kalian coba kerjakan soal berikut ini. Silakan kalian tulis seperti contoh, diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Nah, berikut ini adalah contoh lain pertanyaan yang berkaitan dengan energi mekanik, tetapi yang ditanya di sini adalah kelajuan mangga, salah. Buah mangga mula-mula diam, berarti V1-nya 0. Berada pada ketinggian 10 meter, berarti H1-nya 10 meter, tiba-tiba jatuh dari tangkainya. Kelajuan mangga itu pada ketinggian, berarti H2-nya 6,8 meter. Yang ditanya adalah V2, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Karena ada dua buah posisi, kita anggap bahwa energi mekaniknya itu kekal, tidak ada gaya gesek udara, gaya hambat udara, sehingga energi mekaniknya kekal. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2, MGH1 tambah 1/2 MV1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah 1/2 MV2 kuadrat. Nah, di sini karena masing-masing memiliki massa, kita bagi massa, coret massanya karena nilainya sama saja, sehingga menjadi GH1 tambah 1/2 V1 kuadrat sama dengan GH2 tambah 1/2 V2 kuadrat. Jadi walaupun di soal tidak ada massa, tetap masih bisa dikerjakan. Masukkan G-nya 10, H1-nya 10 ditambah V1-nya 0, jadi 0, jadi sama dengan 10 kali 6,8 tambah 1/2 V2 kuadrat. Jadi 100 sama dengan 68 tambah 1/2 V2 kuadrat. Kita pindah ruas 68, jadi dikurang 100 kurang 68, itu 32 sama dengan 1/2 V2 kuadrat. Pindah ruas 1/2-nya menjadi dikali 2, 2 kali 32 sama dengan V2 kuadrat. Maka V2 kuadrat itu 64, yang dicari adalah V2. Jadi untuk mencari V2, maka kuadratnya pindah ruas menjadi akar dari 64. Akar 64 itu adalah 8. Maka kecepatan di 6,8 meter itu sebesar 8 meter per second. Nah, cara lain untuk menyelesaikan pertanyaan yang berkaitan dengan kelajuan benda yang jatuh bebas, di mana kecepatan awalnya itu 0, kalian bisa gunakan rumus V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1 kurang H2. Jadi ketinggian tertinggi dikurang dengan ketinggian yang ditanyakan. Ini H1 yang paling tinggi, ini H2 ketinggian kedua. Kita masukkan 2 kali 10, H1-nya tadi 10, H2-nya 6,8. 10 kurang 6,8, 3,2 kali 10, 32, 32 kali 2, 64. Jadi akar 64 adalah 8 meter per second. Oke, jadi bisa kalian gunakan rumus ini, bisa juga langsung ke rumus ini. Yang penting kecepatan awalnya adalah 0. Ketika kecepatan awal bendanya tidak sama dengan 0, kalian tidak bisa menggunakan rumus ini. Oke, untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan soal berikut. Jadi jangan lupa tulis diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.